Suamiku dimaki dan disepelekan keluargaku hanya karena tukang ojek, namun tak disangka ia. Aku selalu berusaha untuk menjadi anak yang baik bagi orang tuaku. Tapi sejak aku menikah dengan Andi, kehidupanku tak lagi sama. Orang tuaku, terutama ibuku, seringkali menghina Andi karena pekerjaannya sebagai driver Gojek. Mereka tidak pernah bisa menerima bahwa suamiku hanya memiliki motor butut dan bekerja di bawah terik matahari demi mencukupi kebutuhan kami. Setiap kali aku pulang ke rumah, ibuku selalu memulai percakapan dengan nada sinis. Dewi, kamu lihat tetangga kita? Anaknya sudah menikah dengan pria yang kerja di kantor, punya mobil mewah, dan hidup enak. Lihat kamu, suamimu cuma driver ojek online. Apa masa depanmu akan seperti ini? Aku hanya bisa tersenyum tipis, mencoba menahan amarah yang mulai membara dalam dada. Aku tahu ibuku hanya ingin yang terbaik untukku, tapi cara dia menyampaikannya seringkali membuatku merasa tertekan. Ayahku juga ikut-ikutan menyindir, meski dengan nada lebih halus. Andi itu bukan tipe suami ideal, nak. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Aku selalu mencoba membela Andi. Ibu, Pak, Andi itu bekerja keras demi aku. Dia selalu memberikan yang terbaik untuk keluarga kita. Mungkin saat ini dia belum punya banyak uang, tapi dia pasti akan berhasil. Kataku dengan nada mantap. Namun, omongan mereka terus terngiang di kepala. Setiap kali aku melihat Andi pulang dengan wajah lelah setelah seharian bekerja, aku merasa sedih. Aku tahu ia mendengar semua hinaan dari orang tuaku, tapi ia selalu tersenyum padaku. Jangan khawatir, sayang, ini cuma sementara, katanya sambil memelukku. Aku mencoba bertahan, tapi tekanan dari orang tuaku semakin besar. Mereka bahkan mulai meminta aku untuk menceraikan Andi dan menikah dengan pria lain yang lebih mapan. Aku bimbang. Apakah aku salah menikahi Andi? Apakah aku harus mempertimbangkan permintaan orang tuaku? Namun setiap kali aku ingin menyerah, aku ingat bagaimana Andi selalu berusaha memberikan yang terbaik untukku. Ia bahkan rela menabung agar bisa membeli hadiah ulang tahunku meski penghasilannya pas-pasan. Andi adalah suamiku, dan aku mencintainya. Aku memutuskan untuk bertahan, tapi aku tahu konflik ini belum selesai. Hari-hariku semakin berat karena tekanan dari orang tuaku. Mereka tidak hanya menghina Andi, tetapi juga mulai meminta aku untuk menceraikannya dan menikah dengan pria lain yang lebih mapan. Aku merasa seperti terjebak di antara dua dunia cintaku dengan Andi dan harapan orang tuaku yang sulit dipenuhi. Suatu sore, aku melihat Andi sedang memperbaiki motornya yang rusak lagi. Ia tampak begitu lelah, wajahnya berkeringat, tapi ia masih tersenyum padaku saat aku mendekat. "Kenapa kamu tidak istirahat dulu, sayang? Kamu kelihatan sangat lelah," kataku pelan. Andi menggeleng sambil tertawa kecil. "Tidak apa-apa. Ini cuma pekerjaan kecil. Lagi pula, kalau motornya rusak, bagaimana aku bisa bekerja besok?" Katanya santai, seolah tidak ada masalah besar dalam hidupnya. Aku merasa hatiku mencelos. Bagaimana? Mungkin dia bisa tetap tersenyum meski harus menghadapi semua ini? Aku tahu dia mendengar semua hinaan dari orang tuaku, tapi dia tidak pernah mengeluh atau marah. Sebaliknya, dia selalu berusaha membuatku merasa tenang. Namun, omongan orang tuaku terus terngiang di kepalaku. Setiap kali aku pulang ke rumah, ibuku selalu berkomentar sinis. "Kamu lihat anak Pak Budi. Suaminya sudah naik jabatan, punya mobil baru, dan bisa beli rumah. Lihat kamu, Dewi, suamimu cuman gojekan. Apa kamu bahagia hidup seperti ini?" Aku mulai meragukan pilihanku. Apakah aku salah menikahi Andi? Apakah hidupku akan selalu seperti ini? Tapi setiap kali aku ingin menyerah, aku ingat bagaimana Andi selalu berusaha memberikan yang terbaik untukku. Ia bahkan rela menabung demi membeli hadiah ulang tahunku, meskipun penghasilannya pas-pasan. Suatu malam, setelah seharian bekerja, Andi duduk di sampingku di ruang tamu. Wajahnya terlihat lelah, tapi matanya masih bersinar dengan semangat. "Dewi, jangan khawatir tentang apa yang orang bilang. Aku janji, kita pasti bisa lebih baik ke depannya," katanya dengan nada yakin. Aku menatapnya,
mencoba mencari jawaban dalam matanya. Andi, apa kamu benar-benar yakin? Kadang aku merasa, kita tidak akan bisa memenuhi harapan orang tuaku. Andi tersenyum lembut. Harapan mereka bukan urusan kita, sayang. Yang penting, kita saling mencintai dan berusaha keras untuk masa depan kita sendiri. Aku mungkin cuma driver Gojek sekarang, tapi aku tidak akan berhenti sampai di sini. Aku merasa lega mendengar kata-katanya. Aku tahu Andi adalah pria yang teguh dan pantang menyerah. Namun tekanan dari orang tuaku semakin besar. Mereka bahkan mulai membicarakan kemungkinan mencarikan aku calon suami baru. Aku tahu mereka hanya ingin yang terbaik untukku, tapi cara mereka melakukannya membuatku semakin bimbang. Aku memutuskan untuk bertahan, setidaknya untuk saat ini. Aku mencintai Andi, dan aku percaya pada usahanya. Tapi aku juga tidak bisa sepenuhnya mengabaikan orang tuaku. Konflik ini belum selesai, dan aku tahu bahwa suatu hari nanti, sesuatu harus berubah. Hari itu dimulai seperti biasa. Andi berangkat kerja pagi-pagi buta dengan motornya yang sudah tampak usang. Aku melihatnya dari jendela, mencoba tersenyum meski hatiku terasa berat karena semua tekanan yang kuhadapi akhir-akhir ini. Namun, sore, harinya, sesuatu yang tak terduga terjadi, sesuatu yang mengubah segalanya. Aku sedang duduk di ruang tamu, membaca buku sambil menunggu Andi pulang. Ketika tiba-tiba aku mendengar suara mobil berhenti di depan rumah. Aku sempat berpikir itu salah satu tetangga yang mungkin kebetulan lewat. Tapi saat aku keluar untuk melihat, aku terkejut luar biasa. Di halaman depan, ada Andi, berdiri di samping sebuah mobil mewah berwarna hitam mengkilap. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Motor butut yang selama ini ia gunakan untuk bekerja bahkan tidak terlihat dimanapun. Mataku melebar, dan aku merasa seperti sedang bermimpi. Andi, apa ini? Tanyaku akhirnya. Suaraku bergetar karena keterkejutan. Andi tersenyum lebar. Wajahnya bersinar dengan kebanggaan. Ini mobil baru kita, sayang. Aku mau ajak kamu jalan-jalan. Ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan, katanya sambil membuka pintu mobil untukku. Aku masih tercengang. Tidak bisa memproses apa yang sedang terjadi. Tapi, bagaimana mungkin? Dari mana kamu dapat uang untuk membeli mobil ini? Andi hanya tertawa, kecil. Nanti kamu akan tahu. Sekarang, ayo masuk ke mobil. Kita pergi ke tempat yang istimewa. Aku menurut, meskipun pikiranku dipenuhi pertanyaan. Selama perjalanan, Andi tampak sangat senang, dan aku mulai merasakan firasat bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Mobil itu melaju dengan mulus menuju sebuah kompleks perumahan elit yang belum pernah kulihat sebelumnya. Saat kami sampai, Andi berhenti di depan sebuah rumah mewah bergaya modern. Pintu garasi otomatis terbuka, dan mobil itu masuk dengan lancar. Aku benar-benar tidak bisa berkata apa-apa lagi. Apakah ini milik Andi? Tidak mungkin. Aku tahu kami tidak memiliki cukup uang untuk membeli rumah seperti ini. Ayo masuk, kata Andi sambil menggandeng tanganku. Kami masuk ke dalam rumah, dan aku semakin terkejut. Interior rumah itu begitu elegan, dengan furnitur mahal dan desain yang sangat modern. Aku merasa seperti sedang berada di dunia lain. Inilah rumah kita, sayang, kata Andi akhirnya. Suaranya penuh keyakinan. Aku menoleh padanya, air mata mulai menggenang di mataku. Andi, apa yang terjadi? Bagaimana mungkin semua ini bisa terjadi? Andi tersenyum lembut, lalu duduk di sofa, mengisyaratkanku untuk duduk di sebelahnya. Ada banyak hal yang belum aku ceritakan padamu, Dewi. Ini waktunya aku memberitahumu semuanya. Aku duduk di sofa mewah itu, masih tercengang dengan segala kemewahan yang ada di sekitarku. Aku tidak bisa berhenti bertanya-tanya bagaimana semua ini bisa terjadi. Andi duduk di sampingku, wajahnya penuh ketenangan, seperti orang yang sudah lama menunggu momen ini. Dewi, katanya pelan. Suaranya terdengar mantap, namun lembut. Ada banyak hal yang belum aku ceritakan padamu selama ini. Aku ingin kamu tahu siapa aku sebenarnya.
Aku menatapnya dengan penuh rasa penasaran. Apa maksudmu? Andi, apa yang belum kamu ceritakan? Andi menghela napas panjang, lalu mulai berbicara. Selama ini, aku bekerja sebagai driver Gojek karena aku ingin hidup sederhana dan merasakan perjuangan dari nol. Tapi sebenarnya, aku adalah pemilik perusahaan Gojek ini. Aku terbelalak, hampir tidak percaya dengan apa yang kudengar. Maksudmu, kamu pemilik Gojek? Andi mengangguk. Iya, sayang. Aku membangun perusahaan ini dari bawah. Aku bekerja keras selama bertahun-tahun, bahkan sebelum kita menikah. Aku sengaja tidak memberitahumu karena aku takut kamu atau orang tuamu hanya melihat status sosialku, bukan diriku yang sebenarnya. Aku merasa seperti sedang bermimpi. Semua teka-teki mulai terjawab. Mengapa Andi bisa begitu sabar meski direndahkan oleh orang tuaku? Mengapa ia selalu tersenyum meski pekerjaannya tampak melelahkan? Dan mengapa ia bisa tiba-tiba memiliki mobil mewah serta rumah megah ini? Kenapa baru sekarang kamu memberitahuku? Tanyaku, suaraku bergetar karena campuran kekaguman dan kebingungan. Andi tersenyum tipis. Aku ingin membuktikan sesuatu pada diriku sendiri. Aku ingin hidup sederhana dulu, bekerja keras seperti orang lain, tanpa bergantung pada kekayaanku. Aku juga ingin tahu, apakah kamu benar-benar mencintaiku apa adanya, bukan karena status atau materi. Aku merasa air mata mulai menggenang di mataku. Andi, aku mencintaimu karena dirimu, bukan karena apa yang kamu miliki. Andi memelukku erat, dan aku bisa merasakan kelegaan dalam pelukannya. Aku tahu, sayang. Itulah mengapa aku sangat bersyukur memilikimu di sisiku. Sekarang, saatnya kita menjalani hidup yang lebih baik tanpa harus menyembunyikan apapun lagi. Aku mengangguk, hatiku dipenuhi dengan rasa bangga dan cinta yang semakin besar untuk Andi. Selama ini, aku hanya melihatnya sebagai pria sederhana yang bekerja keras demi keluarga kami. Tapi ternyata, dia adalah seorang pejuang sejati, seseorang yang tidak hanya berhasil membangun kerajaan bisnisnya, tetapi juga tetap rendah hati dan setia pada prinsipnya. Jadi, apa rencana kita selanjutnya? Tanyaku akhirnya. Suaraku penuh harapan. Andi tersenyum lebar. Kita akan menjalani hidup yang bahagia di sini. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun lagi. Kita sudah melewati masa sulit, dan sekarang saatnya kita menikmati hasil kerja keras kita. Aku memeluknya erat, merasa lega bahwa semua tekanan yang selama ini kuhadapi akhirnya berakhir. Andi telah membuktikan bahwa kesuksesan tidak diukur dari pekerjaan seseorang, melainkan dari usaha dan dedikasi mereka. Dan sekarang, aku tahu bahwa aku telah menikahi pria yang luar biasa. Beberapa hari setelah pengakuan Andi, kabar tentang keberhasilannya sebagai pemilik Gojek akhirnya sampai ke telinga orang tuaku. Bagaimana bisa mereka tidak mendengarnya? Rumah mewah kami yang baru menjadi bahan perbincangan seluruh kompleks, dan mobil mewah yang sering terlihat di garasi semakin menambah rasa penasaran tetangga-tetangga sekitar. Suatu sore, aku sedang duduk di teras rumah baruku, ketika tiba-tiba mobil orang tuaku berhenti di depan gerbang. Aku langsung merasakan firasat buruk. Pasti ada sesuatu yang ingin mereka bicarakan. Saat ibuku turun dari mobil, wajahnya tampak pucat dan cemas. Ayahku juga terlihat gelisah, matanya menghindari kontak denganku. Andi ada di rumah? Tanya ibuku dengan suara bergetar. Aku mengangguk pelan. Iya, Bu, dia sedang di ruang tamu. Ibuku masuk dengan langkah gontai, diikuti ayahku yang tampak malu-malu. Andi menyambut mereka dengan senyum tenang, meskipun aku tahu ia bisa merasakan ketegangan di udara. Bu, Pak, silakan duduk, kata Andi sambil menunjuk sofa. Ibuku duduk dengan ragu-ragu, tangannya memainkan ujung bajunya seperti biasa saat gugup. Setelah beberapa saat hening, akhirnya ia mulai berbicara. Andi, maafkan kami tidak tahu. Apa-apa tentangmu, katanya dengan suara bergetar, matanya berkaca-kaca. Aku terkejut mendengar permintaan maaf itu. Selama ini, ibuku selalu angkuh dan keras kepala. Melihatnya menangis di depan Andi adalah hal yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Ayahku juga ikut bicara. Suaranya terdengar berat dan penuh penyesalan. Kami salah menilaimu, Andi.
Kamu ternyata jauh lebih hebat daripada yang kami bayangkan. Kami hanya tidak tahu bagaimana harus bersikap. Andi tersenyum lembut, lalu duduk di depan mereka. Tidak apa-apa, Bu, Pak. Saya sudah memaafkan kalian. Yang penting sekarang, kita bisa memulai hubungan yang lebih baik. Aku melihat air mata mulai mengalir di pipi ibuku. Ia menunduk. Sepertinya merasa sangat malu atas perlakuannya selama ini. Dulu, kami selalu merendahkanmu karena pekerjaanmu. Tapi sekarang, kami sadar bahwa kami salah besar. Maafkan kami karena telah membuatmu dan Dewi menderita. Andi menggeleng pelan. Saya tidak pernah membenci kalian, Bu. Saya tahu kalian hanya ingin yang terbaik untuk Dewi. Tapi saya harap sekarang kalian bisa melihat bukan dari apa yang saya miliki, melainkan dari usaha dan dedikasi saya selama ini. Ibuku mengangguk, masih terisak. Kami janji tidak akan mengulangi kesalahan kami. Kamu adalah menantu yang luar biasa, Andi. Kami bangga padamu. Aku merasa lega melihat momen ini. Selama ini, aku takut konflik antara orang tuaku dan Andi tidak akan pernah terselesaikan. Tapi sekarang, semua rasa sakit dan tekanan itu mulai hilang. Andi benar-benar sosok yang besar hati. Ia bahkan tidak menyalahkan orang tuaku meski mereka telah banyak menyakitinya. Setelah beberapa saat, suasana mulai cair. Ibuku mencoba tersenyum, meskipun matanya masih sembab. Bolehkah kami sesekali datang ke sini? Kami ingin lebih dekat dengan kalian. Andi tersenyum ramah. Tentu saja, Bu. Kalian selalu diterima di sini. Setelah semua kejadian itu, kehidupan kami berubah drastis. Aku dan Andi tinggal di rumah mewah yang indah, menjalani hidup penuh kedamaian dan kebahagiaan. Orang tuaku juga mulai berubah. Mereka sering datang berkunjung, membawa kue buatan ibuku, atau sekadar ingin mengobrol dengan kami. Hubungan kami kini jauh lebih hangat dan harmonis dibandingkan sebelumnya. Suatu sore, aku duduk di teras sambil menikmati teh hangat. Udara segar membelai wajahku, dan aku merasa begitu tenang. Andi duduk di sebelahku, lalu menggenggam tanganku erat. "Kamu bahagia, sayang?" tanyanya lembut. Aku tersenyum padanya, merasa sangat lega dan puas. Tentu saja, Andi. Kita sudah melewati banyak hal bersama, dan aku sangat bersyukur memilikimu di sisiku. Namun, meskipun kehidupan kami sudah berubah menjadi lebih baik, aku masih merasa sedikit bersalah terhadap orang tuaku. Mereka telah melalui masa sulit akhir-akhir ini, terutama setelah menyadari kesalahan mereka terhadap Andi. Aku tahu mereka mencintai kami, hanya saja caranya dulu salah. "Andi," kataku pelan, "ada sesuatu yang ingin aku bicarakan." Andi menoleh padaku, matanya penuh perhatian. "Apa itu, sayang?" "Aku ingin membantu orang tuaku. Mereka sudah tua, dan aku merasa bersalah karena kita tinggal di rumah mewah seperti ini, sementara mereka masih hidup sederhana," kataku dengan nada hati-hati. Andi tersenyum lembut, lalu mengangguk. "Tentu saja boleh, Dewi. Kamu bisa mengirim uang untuk mereka jika kamu mau. Aku tidak akan melarangmu." Aku merasa sangat lega mendengar kata-katanya. "Terima kasih, Andi. Kamu benar-benar suami yang luar biasa." Andi tertawa kecil, lalu memelukku erat. "Aku hanya ingin kamu bahagia, sayang. Jika membantu orang tuamu membuatmu merasa lebih tenang, maka lakukanlah." Beberapa hari kemudian, aku mulai rutin mengirimkan uang kepada orang tuaku. Meski jumlahnya tidak banyak, mereka tampak sangat senang dan bersyukur. Ibu bahkan sering mengirim pesan singkat, mengucapkan terima kasih, dan menyampaikan betapa bangganya ia pada Andi. "Kamu benar-benar beruntung, Nak," katanya suatu malam melalui telepon. "Andi adalah menantu yang hebat. Kami tidak pantas mendapatkan perlakuannya yang begitu baik setelah semua yang kami lakukan." Aku tersenyum, merasa lega bahwa hubungan kami kini semakin dekat. "Ibu, Andi sudah memaafkan semuanya. Yang penting sekarang, kita bisa menjalani hidup dengan damai. Hidup kami semakin hari semakin indah." Aku mulai terbiasa dengan rutinitas baru. Bangun pagi di rumah mewah,
menikmati sarapan bersama Andi, dan sesekali bekerja dari rumah. Andi juga semakin fokus mengembangkan perusahaannya, meski ia tetap menyempatkan waktu untuk keluarga. Suatu malam, setelah seharian bekerja, aku dan Andi duduk di teras sambil menikmati senja yang indah. Langit berwarna oranye, matahari perlahan tenggelam di balik pepohonan. Aku merasa begitu damai, seolah semua beban yang selama ini ada di pundakku telah hilang. Andi, kataku pelan, terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan untukku. Andi tersenyum, lalu mencium keningku. Kita adalah tim, sayang. Apapun yang kita hadapi, kita jalani bersama-sama. Aku mengangguk, merasa yakin bahwa masa depan kami akan penuh dengan kebahagiaan. Semua konflik yang pernah kami lalui telah membawa kami ke titik ini. Titik di mana kami bisa menjalani hidup tanpa rasa takut atau penyesalan. Akhir cerita ini ditutup dengan aku memandang langit malam yang dipenuhi bintang-bintang. Aku merasa lega dan bahagia karena semua masalah telah terselesaikan, dan aku siap untuk memulai babak baru dalam hidupku bersama Andi.